Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di briefing pengolahan data untuk modul 1 di praktikum PSDI 3 tahun 2021. Untuk selanjutnya mengenai pembagian di bab 1 sampai selesai akan dilanjutkan oleh Kak Avana. Oke, selanjutnya di sini kita ada seperti biasa bab 1 pendahuluan. Nah, di 1.1 latar belakang, di sini itu intinya kalian menjelaskan bahwa ingin mendirikan sebuah perusahaan baru yang mana perusahaan tersebut adalah anak perusahaan dari PT TI Prod. Nah, kalian jelaskan kenapa kok ingin membuat perusahaan baru tersebut. Sama seperti biasanya di paragraf 2 dan 3. Lalu untuk tujuannya, kalian sesuaikan yang sama dengan yang ada di modul. Selanjutnya di bab 2, yakni landasan teori. Nah, di sini kalian mengisi landasan teori yang kalian gunakan dalam mengerjakan laporan. Tidak ada batas minimal berapa halamannya, tapi di sebisanya itu mencakup yang ada di bab 4. Langsung selanjutnya ke bab 3, yakni ada metodologi penelitian. Sama kayak praktikum biasanya, di 3.1 ada alat dan bahan, berisi mengenai alat dan bahan yang kalian gunakan dalam mengerjakan laporan. Lalu ada prosedur praktikum, merupakan penjelasan secara rinci mengenai prosedur atau proses-proses praktikum yang kalian kerjakan. Lalu selanjutnya ada flowchart. Di sini ada dua flowchart. Yang pertama flowchart praktikum, dan yang kedua ada flowchart pengolahan data. Nah, selanjutnya langsung ke bab 4 mengenai analisa dan pengolahan data. Pada 4.1 di sini ada identifikasi perusahaan. Untuk di sini kalian itu mengidentifikasi perusahaan yang kalian ingin dirikan, mulai dari tanggal sampai tempat didirikannya perusahaan tersebut. Nah, kalian juga menjelaskan produk apa sih yang akan kalian buat pada perusahaan itu. Selanjutnya, di 4.1.1 di sini ada logo perusahaan. Nah, kalian di sini itu membuat logo perusahaan yang ingin kalian dirikan. Untuk penjelasannya nanti kalian menjelaskan masing-masing makna dari simbol-simbol yang ada pada logo perusahaan kalian. Nah, di sini kan contohnya ada gambar pohon. Nah, gambar pohon di sini itu menjelaskan bahwa produk yang akan dibuat oleh perusahaan nantinya ramah lingkungan. Seperti itu. Kalian jelaskan secara rinci. Selanjutnya di 4.1.2 ada visi dan misi perusahaan. Nah, visi sendiri merupakan gagasan tertulis mengenai tujuan utama pendirian sebuah perusahaan. Jadinya kalian nanti di sini akan mengisi mengenai apa sih arah tujuan dari perusahaan yang ingin kalian sebut, yang ingin kalian dirikan. Di sini itu biasanya visi itu tertulis secara singkat atau tidak bertele-tele, lalu fokus serta jelas. Lalu ada misi. Misi sendiri merupakan segala sesuatu yang merefleksikan dari visi perusahaan yang telah kalian buat. Jadi secara gampangnya itu, misi itu merupakan tahapan-tahapan yang harus perusahaan lakukan agar visinya tercapai. Nah, visi dan misi perusahaan tersebut harus dirancang sedemikian rupa sejelas mungkin. Selanjutnya ada struktur organisasi. Di 4.2.1 di sini ada bagian struktur organisasi. Nah, kalian tuh juga akan merancang struktur organisasi pada perusahaan kalian. Biasanya isi struktur organisasi itu tergantung dari perusahaan tersebut. Nah, nanti isinya tuh kayak di sini kan ada manajer, ada sekretaris, ada departemen. Tidak harus sama dengan yang ada pada di sini, tapi yang sebisa mungkin itu
yang dibutuhkan oleh perusahaan kalian. Nah, lalu di sini 4.2.2 ada job description. Nah, job description sendiri itu merupakan penjelasan mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan atau posisi yang ada pada perusahaan kalian. Nah, di sini ada contohnya di tabel 1.4.1 job description manajer perusahaan. Nah, kalian di sini ada tabel departemen, itu ada tugasnya, wewenangnya, tanggung jawab, serta hubungan dengan unit lain. Nah, kalian cari di internet atau Google untuk mengisinya. Ada banyak kok. Lanjut ke 4.2.3 mengenai job specification. Nah, job specification sendiri merupakan sebuah minimal persyaratan keahlian yang harus dimiliki oleh karyawan pada suatu jabatan atau posisi tertentu untuk melaksanakan tugasnya. Sebagai contoh, di sini ada manajer perusahaan. Nah, job specification-nya itu kayak memiliki kepemimpinan yang tinggi, sehat jasmani, usianya berapa, minimal pendidikannya itu berapa, kayak itu. Kalian cari di Google atau internet, ada banyak juga mengenai job specification. Nah, selanjutnya di sini ada kebutuhan tenaga kerja tidak langsung. Di sini kalian merekap ulang mengenai jabatan atau posisi yang ada pada perusahaan kalian. Lalu kalian rencanakan juga jumlah dari karyawannya itu berapa, lalu gajinya juga, serta total gaji akan total gaji pada karyawannya serta sumbernya. Nah, di sini harus mengenai gajinya itu sesuaikan dengan UMR tempat kalian menentukan perusahaan kalian dirikan di mana. Jangan lupa sumbernya tuh juga dicantumkan. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Firman. Ya, untuk selanjutnya yaitu proses rekrutmen dan seleksi perusahaan. Nah, kalian kan untuk merancang sebuah perusahaan itu kan perlu tenaga kerja. Nah, di sini kalian itu melakukan proses rekrutmen dan seleksi perusahaan. Nah, untuk seleksi proses rekrutmen dan seleksi itu mencari tenaga kerja yang layak untuk mengisi jabatan yang kosong dalam sebuah perusahaan. Proses rekrutmen itu diperoleh dari dua sumber, yaitu dari luar perusahaan dan dari dalam perusahaan. Nah, kalian itu jelasin, kalian itu melakukan rekrutmen dari dalam perusahaan itu seperti apa. Nah, kalian cari tahu dulu tuh, rekrutmen dalam perusahaan itu seperti apa. Nah, terus kalian juga, perusahaan kalian itu melakukan proses rekrutmen dari luar perusahaan juga. Nah, itu kalian cari di browsing itu dulu, rekrutmen dari luar perusahaan itu seperti apa. Nah, kalian terus kalian tulis di laporannya bagaimana proses rekrutmen kalian dari luar perusahaan. Nah, untuk rekrutmen dari luar perusahaan tentunya itu ada poster poster rekrutmen. Kalian kan pasti ada poster lowongan pekerjaan gitu atau apa loker apa gitu. Itu kalian nanti buat juga di situ untuk gambar posternya. Terserah kalian, posternya itu semenarik mungkin, yang pantas buat dijadikan sebagai poster proses rekrutmen. Nah, setelah proses rekrutmen, kalian akan melakukan proses seleksi dari semua dari calon pekerja yang mendaftar itu kan kalian nggak bakal diterima semua. Nah, kalian harus melakukan proses seleksi. Nah, di situ kalian tulis gimana kalian proses seleksi kalian dalam menentukan karyawan kalian. Nah, selanjutnya penentuan tujuan dan strategi perusahaan yang dijelaskan oleh Mas Folisnya. Oke, jadi buat di 4.4 ada penentuan tujuan dan strategi perusahaan.
Buat yang 4.4.1 ada tujuan perusahaan. Lah, di tujuan perusahaan ini nanti ada keterkaitannya dengan visi dan misi. Akan tetapi kalau visi dan misi tadi kan harus jelas dan tidak boleh bertele-tele. Sedangkan kalau di tujuan perusahaan ini dibuat lebih general atau lebih umum dari tujuan secara garis besar dari perusahaan kalian. Kalau bisa dicontohkan, semisal kalian pengen membuat produk yang berkualitas itu dengan standarnya pakai ISO berapa gitu. Jadi nanti ada beberapa tujuan yang berkaitan dengan visi misi kalian, akan tetapi lebih general atau umum dari visi misi yang sudah kalian tentukan. Buat selanjutnya, buat strategi perusahaan itu menggunakan analisis SWOT. Nah, di 4.4.2 ini kalian melakukan analisis SWOT di mana nanti ada strength, terus weakness, opportunity, sama threat. Jadi nanti kalian melakukan brainstorming dengan kelompok kalian buat berpikir apa sih dari kekuatan dari perusahaan kita, kelemahan dari perusahaan kita, peluang, sama ancaman dari perusahaan yang ada. Jadi nanti kalian bikin garis besarnya dulu, semisal di strength itu kan ada harga terjangkau bagi semua kalangan. Ini kan secara umum, nanti di bawahnya itu kalian jelaskan lagi, maksudnya dari harga terjangkau bagi semua kalangan itu apa. Setelah kalian mendapatkan hasil dari strength, weakness, opportunity, sama threat, nanti dibuat matriks. Jadi di matriksnya ini nanti akan ketemu titik tengah dari strength sama opportunity nanti apa titik tengahnya, terus weakness sendiri sampai strategi WT. Setelah kalian menemukan hasil dari matriksnya ini, selanjutnya dilakukan perhitungan. Di perhitungannya ini nanti dilakukan di 4.4.3 di penentuan strategi perusahaan. Jadi di sini nanti akan dibedakan menjadi dua buat faktor internal sama eksternal. Kalau di eksternal perusahaan, di internal perusahaan itu ada strength sama weakness. Itu buat cara menghitungnya. Kalian rekap dulu dari semisal ini kan di strength atau kekuatan perusahaan. Itu kalian rekap dulu hasil brainstorming kalian. Semisal ini kan ada 1 sampai 5. Itu kalian kasih nilai dulu dari range 1 sampai 10. Kalian nanti cari sumber sendiri bagaimana cara menentukan range-nya tersebut. Tapi kalau di sini semakin tinggi nilainya berarti itu bernilai semakin kuat. Misal harga terjangkau bagi semua kalangan. Kita percaya ini itu kuat jadi kita kasih nilai 8. Lah nanti yang paling kuat itu bisa nilainya sampai 10. Setelah kalian kasih nilai sendiri berdasarkan hasil brainstorming kalian nanti di total. Buat yang pertama itu kan totalnya ada 38. Nah, dari nilai ini nanti digunakan buat menghitung bobot. Jadi semisal di strength nomor 1 harga terjangkau semua kalangan, itu bobotnya ketemu 0,12. Itu dari mana? Itu dari 8 dibagi total range nilai yang sudah kalian kasihkan atau 38. Jadi buat bobot strength nomor 1 harga terjangkau semua kalangan itu didapatkan nilai 0,12. Buat selanjutnya penentuan rating. Jadi di rating ini kita pakai nilai range 1 sampai 4. Kalian juga nanti cari sumber referensi yang menentukan seberapa tingkat kepentingannya dari nilai 1 sampai 4. Tapi kalau kita di sini, kalau 1 ini kurang kuat sampai kita yang 4 ini yang paling kuat. Jadi kalau di kekuatan harga terjangkau semua kalangan kita kasih nilainya 3. Ini nanti juga tergantung dari hasil brainstorming kalian. Terus buat skornya ini nanti itu tinggal mengalihkan aja antara bobot sama rating. Jadi nanti dikalikan 0,12 dikalikan 3 sama dengan 0,36 seharusnya. Terus nanti di total buat skornya per masing-masing strength, weakness, opportunity, sama threat. Tapi nanti yang di total itu per masing-masing faktor. Jadi nanti di faktor internal ini kalian jumlahkan sendiri, di faktor eksternal kalian jumlahkan sendiri. Caranya sama. Nanti kalau sudah ketemu faktor internalnya 0,10 sama faktor eksternal 0,09, nanti kalian buat diagram IFAS sama IFAS. Jadi nanti kalian lihat nih nilainya kan yang pertama tadi ketemu 0,10. Nah, 0,10 atau 0,01 atau 1,1 ini ada di kuadran berapa?
Nah, karena ini positif berarti ada di O yang atas, terus juga berlaku sama yang 0,09. Nah, nanti dicari titik temunya atau eh, titik bertemu dari dua dua kuat dua apa namanya? Dua titik koordinat tersebut. Nah, di titik ini nanti yang akan digunakan buat eh, strategi perusahaan kalian. Jadi ini kan ketemunya di WO. Lah, nanti kalian lihat lagi di eh, matriks SWOT kalian, itu nanti yang kalian usulkan buat perusahaan kalian. Sama kalian kembangkan sedikit yang sekiranya itu nanti emang bisa dan cukup layak untuk diterapkan di perusahaan kalian. Selanjutnya bab 5 akan dijelaskan lagi sama Mas Firman. Ya, baik. Untuk bab 5, kesimpulan dan saran. Nah, seperti biasa, kesimpulan itu menjawab dari tujuan kalian semua setelah melakukan pengolahan data. Nah, kalian ada beberapa tujuan, nah itu banyaknya kesimpulan juga. Seperti biasa yang kalian lakukan di laporan sebelum-sebelumnya. Nah, untuk saran juga, untuk saran ini, saran kalian untuk perusahaan anak cabang dari PTTI Pro itu seperti apa saran kalian? Nah, seperti itu. Saya kembalikan ke Mas Molinya. Oke, mungkin untuk briefing pengolahan data pada modul 1 cukup cukup udah, semoga bisa dimengerti. Cukup sekian dari pengolahan data modul 1. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.